mau sholat maghrib. Pas sholat maghrib ya kan, saya sudah izin dengan leadernya, dengan supervisornya. Pas saya mau sholat saya dicegat teman-teman ya. Ini bukan saya mengarang ya. Demi Allah ini bukan saya mengarang. Saya dicegat dan dibilang tak boleh sholat. Kan ini kan cukup heran ya kan. They were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tidak lupa saya ingin menyampaikan dulu teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Penang, TKI Kuala Lumpur, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Bang, tampilannya keren ya sekali bang. Sombong amat. Close the door. Nah ini kebetulan kan ini baru potong rambut ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman semua yang saat ini yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Jelas ya teman-teman ya. Dan juga semoga disembuhkan sakitnya ya. Dan juga buat teman-teman saat ini yang mempunyai masalah, semoga masalahnya terselesaikan. Dan juga masalah statusnya di Malaysia ini yang masih statusnya pendatang asing tanpa izin, pendatang haram ataupun blacklist, semoga ada titik terangnya. Dan juga saya mengimbau dan mengingatkan kembali pada teman-teman semua yang saat ini belum terdaftar program rekalibrasi agar untuk ikut program rekalibrasi di tahun 2023 ini, karena ini sudah bulan Juli dan gak lama lagi mungkin akan juga memasuki bulan Agustus ya teman-teman ya. Bang, apa bang yang mau dibahas hari ini bang? Nih teman-teman, ini kita sedikit berbagi kisah ya kan, berbagi kisah ya teman-teman ya. Ini kisah ini memang ini bukan saya dengar dari cerita orang ataupun dari dari orang ataupun saya menonton video dari YouTube ya, bukan ya. Ini real, ini video ini kisah dari yang saya alami secara pribadi ya teman-temannya. Ini masalah tentang ibadah ya kan. Nah, berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 5 tahun atau 5 tahun 4 tahun yang lalu lah ya, saya pernah bekerja di daerah Johor Bahru, tepatnya itu daerah Kulai kalau nggak salah. Ini bagi teman-teman mungkin ada juga yang pernah tahu ya, pernah kan, ataupun yang teman-teman saya sendiri juga mungkin pernah mengalami ya. Waktu itu saya bekerja di sebuah company yang besar lah. Ini kita tidak sebutkan ya nama kilang ataupun nama syarikat ya, karena ini adalah privat ya kan. Pernah suatu kali saya bekerja di sebuah kilang, di sebuah company, sebuah syarikat itu ya. Kan nah ini kan Malaysia teman-teman ya. Ini kan Malaysia kan aturan agama Islam kan cukup kuat di sini, walaupun banyak warga-warga asing, majemuk, campuran dan juga berbeda-beda agama ya. Pernah suatu kali waktu itu saya mau sholat maghrib. Pas sholat maghrib ya kan, saya sudah izin dengan leadernya, dengan supervisornya. Pas saya mau sholat saya dicegat teman-teman ya. Ini bukan saya mengarang ya. Demi Allah ini bukan saya mengarang. Saya dicegat dan dibilang tak boleh sholat. Kan ini kan cukup heran ya kan, di negara yang menerapkan hukum Islam yang kuat itu, sebuah company dan sebuah syarikat ini dia melarang sholat gitu kan, nggak habis pikir ya. Nah lanjut ke cerita ya. Nah waktu saya sholat sholat Jumat, waktu saya sholat maghrib itu saya dicegat pas di depan surau ataupun musolanya ya kan. Abang tak boleh ini sembayang, ini tengok nanti ini katanya kan. Sekali saya diamkan ya kan. Oke lah, setelah ini saya sholat kembali kan, walaupun waktunya mepet sholat maghribnya tadi ya kan. Nah, di hari berikutnya saya juga sholat, saya dicegat lagi teman-teman ya. Nah setelah kedua kali, akhirnya yang ketiga saya kirimi email, saya kirim juga WA ke Jabatan Agama Islam Johor Bahru. Terus apa teman-teman ya,
apa yang terjadi setelah saya buat laporan, saya buat WhatsApp ke Jabatan Agama Islam Johor Bahru, dan terjadi setelah itu saya sholat kembali seperti kayak nggak ada terjadi apa-apa ya. Saya tetap melanjutkan sholat di hari berikutnya, saya sholat maghrib lagi, dan tidak ada respon dari mereka ya kan. Dan bahkan yang alhamdulillahnya ya kan, teman-teman saya yang sekarang ini adapun masih di sana, alhamdulillah, yang dulunya dicegat sholat sekarang setidaknya walaupun mereka bukan seorang muslim, tapi sekarang mereka sudah bilang katanya, bang udah waktunya sholat, nggak sholat ya bang. Nah, ini kan alhamdulillah ya kan. Kenapa, ada apa ya kan. Dan setelah saya selusuri, ternyata berkat laporan saya itu, Jabatan Agama Islam Johor Bahru itu mengirimkan surat peringatan ataupun surat teguran ke sebuah sarekat, sebuah company ya kan, dan juga ada balasan emailnya di email saya ya. Ini saya bukan masalah rasis, masalah agama ataupun apa ya. Ini real saya alami, dan ini sebagai jadi pembelajaran buat teman-teman yang saat ini terkendala masalah sholat. Jelas ya? Ya memang sih banyak yang melarang sholat itu karena beberapa alasan. Satunya lagi ini, kadang-kadang orang kita ini pas lagi dikasih waktu kesempatan, sudah dikasih waktu sholat, waktu beribadah, kawan kita ini malah mengular alias malah main-main dan nggak balik-balik gitu ya kan. Misalnya dikasih waktu setengah jam untuk sholat, malah ada yang hampir 1 jam 40 menit, dan ini cukup ini juga ya kan, melanggar aturan tempat kerja kita juga lah ya kan. Masa kita sholat sampai 1 jam ya kan, nggak mungkin. Dan itu menjadi, semoga menjadi pembelajaran ya buat teman-teman saat ini yang kira-kira mereka ada sebuah syarikat ataupun company baik itu di daerah Johor, Kuala Lumpur ataupun daerah lainnya. Kalau teman-teman waktunya sholat teman-teman itu dilarang, tidak dibolehkan sholat, boleh teman-teman kirimkan ke Jabatan Agama Islam negeri setempat. Karena hukuman bagi syarikat atau company yang melarang orang ibadah ataupun sholat di Malaysia ini tidak main-main teman-teman ya. Mulai dari peringatan hingga ke bisa ditutupnya sebuah company, ini tidak main-main. Ini saya cerita ini secara real ya. Dan juga tidak terlupa saya ingin menyapa kembali teman-teman TKI yang di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Brunei Darussalam, TKI Korea, TKI Jepang, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Itulah sedikit kisah singkat yang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Saya pernah bekerja di sebuah company, sebuah syarikat ya teman-teman ya. Semoga tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak beribadah, tidak kita untuk sholat ya kan, untuk meluangkan waktu sebentar ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja video dari saya. Durasi saya hanya 8 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, berbagilah sesama TKI yang ada di seluruh Malaysia. Wassalam. Bye. Adios.